Bicara tentang perempuan tidak akan pernah habisnya. Dari ujung manapun selalu asik untuk diperbincangkan. Kadang banyak isu, kadang-kadang banyak berita-berita yang sebenarnya cukup menarik untuk kita pertajam lagi tentang perempuan. Nah, sekarang ini banyak tren terjadi atau bermunculan tentang motoran. Nah, kalau kita bicara motor, itu identik banget dengan yang namanya kejantanan. Tetapi tidak sedikit perempuan sekarang banyak banget yang motoran. Nah, sebagian masyarakat kadang-kadang suka masih melihat, kenapa sih perempuan kok motoran? Dan bagi sisi orang ketimuran, kadang-kadang masih melihatnya itu nggak pantas. Tetapi sehari-hari perempuan itu selalu loh naik motor, ngantar anak, belanja, dan segala macam hal. Dan kadang-kadang kalau lalu lintas di jalanan selalu dikatakan kalau perempuan yang mengendarai udah deh pasti begitu dan mohon dimaklumi. Nah, bagi perempuan kita mau diskusi nih sekarang tentang bagaimana sih perspektif dari beliau yang masternya di dunia motor-motoran, Bapak M. Jul Mastama. Sehat ya, Om? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Aku selalu manggilnya Om aja deh, lebih enak. Nah, beliau adalah Direktur Keselamatan Jalan Komunitas dan Touring Sepeda Motor atau kalau kita semuanya kenal dan mengerti tentang ini. Nah, Om, bisa cerita sedikit nggak sih Om dengan apa yang tadi sudah Tutu sampaikan gitu ya. Perempuan itu kan kalau naik motor itu seringkali tidak mengerti tentang etika berkendaraan. Di jalan raya tidak ngerti lalu lintas gitu. Siap. Kan ya. Sudah sennya ke kanan, beloknya ke kiri Om. Siap. Ya kan. Nah Om bisa diskusi dikit nggak sih Om, kasih pencerahan ke kita Om? Kalau Ibu Tutut panggil saya Om, boleh gak saya panggil Tante? Nah, ini menjadi unik. Gue jadi tua banget ya Om. Ini menjadi unik nih. Jadi gini, terima kasih. Pertama saya bangga banget bisa berdiskusi, bisa menyampaikan. Yang pertama adalah gini, ini semua adalah fenomena. Fenomena ya Om. Ya. Siap. Yang pertama, gak usah kita bicara naik motor, kita bicara naik mobil, Ibu. Oke. Ya, begitu. Oh, ini orang ke kiri, ke kanan, kok di tengah terus belok mestinya L, dia ternyata ngambilnya menyorong ataupun ngambil tengah. Betul. Oh perempuan pantesan. Nah, cocok gitu. Jadi itu satu hal. Yang kedua, berkaitan dengan aturan, orang nggak pernah belajar. Oke. Menurut Tante Tutut bisa lulus ujian nggak? Nggak pernah belajar. Ya kalau nggak pernah belajar, kalau saya punya ilmu sixth sense mungkin bisa Om. Tapi kalau nggak ya nggak bisa lah Om. Nggak bisa ya? Nggak bisa tapi lah, punya Om. SIM. Nembak Om sekarang. Nah itu trennya nembak ya Om ya. Oke. Baik, jadi rekan-rekan, salam otomotif Indonesia bersatu mendunia nih Bu. Salam otomotif Indonesia bersatu mendunia. Luar biasa. Begitu bersatu kita berharap bisa mendunia. Baik dari industrinya, baik dari masyarakatnya, budaya dan lain-lainnya. Yes. Baik, yang pertama tadi bukan tidak pernah, mungkin kurangnya sosialisasi ataupun sarana prasarana dalam edukasi berkendara. Satu. Tapi di atas berkendara tekniknya tadi ada yang lebih tinggi lagi namanya aturan dan tata cara berlalu lintas Bu. Aturan dan tata cara, dan tata cara, oke. Saat ini bisa beli di mana sih kan gitu? Untuk mendapatkan ilmu tersebut, apakah bisa beli buku? Sudah ada buku. Oke. Budaya kita punya nggak budaya baca? Itu menarik ya. Yes. Oke. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa meningkatkan, merubah fenomena tersebut? Jangankan perempuan naik motor, laki ini Bu. Iya. Kalau masak. Aduh kayaknya feminim. Nah, betul. Ternyata di dunia itu jago masak adalah laki-laki Bu. Jadi betul. Tergantung pola pikir, tergantung budaya. Alhamdulillah Indonesia ini menempatkan nomor 1 di keindahan alamnya di dunia dan bukan hanya alamnya, jadi budayanya Bu. Berbagai macam, gak pernah perang. Toleransi sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu karena namanya tinggi, tentunya satu sama lain menyikapi bahwa ini, kalau saya naik perempuan melakukan ini nggak tepat loh gitu. Di luar, contohnya di luar negeri itu banyak loh Bu, perempuan nyetir taksi. Oh iya.
perempuan menunggang kuda. Ya, di sini belum nyampe karena fenomena dan sarana prasarananya belum siap. Iya, Oke. betul. Ternyata dalam beberapa hal wanita itu lebih kuat tuh Bu. Iya. Contohnya laki bisa nggak sih melahirkan demikian sakitnya? Menurut saya ya. Iya. Oke, jadi sekali lagi ini menjadi menarik karena perempuan itu dijadikan objek. Padahal yang namanya sen belok kiri dan kanan tersebut nggak hanya perempuan Bu, kalau distatistikkan karena jumlah banyaknya adalah lebih banyak yang laki. Oke. Ya, nah bagus naik motor. Saya berpendapat dengan naik motor yang pertama melatih refleks, yang kedua efisien waktu dan sumber alam, contohnya bensin dan lain-lain. Yang ketiga adalah emisi Bu, makin sedikit. Yang keempat macet. Jadi saya berharap perbanyaklah perempuan-perempuan ini naik motor karena efisien. Bicara resikonya sama laki dan perempuan. Hanya saja mindsetnya memang harus agak dirubah. Yang saya nggak bisa membahas secara psikologis nih Bu, karena saya nggak pernah jadi perempuan. Tapi memang sudah dilahirkan untuk perempuan. Iya. Ya, nah saya tertarik Om. Tadi Om menyampaikan bahwa ini kan masalah tadi ada budaya gitu ya. Kemudian ada juga posisi kita bicara tentang mindset gitu ya. Dan perempuan itu lebih kuat. Kita sepakat ya Om bahwa perempuan lebih kuat. Tapi sekarang kan juga edukasi kita ini terbatas. Kalau kita yang namanya ujian aja, saya dulu ingat Om, kalau cari SIM C aja itu Om, itu ujiannya gue mesti strategis, saya mesti ngulang berapa kali ya gitu kan. Saya dulu suka motoran Om, sekarang masih sih, cuman kadang-kadang aja ngelihat doang gitu kan. Nah, apakah ada sebuah edukasi yang dilakukan oleh IMI gitu ya? Ataukah apa ya yang harus dilakukan edukasi untuk kita para perempuan yang suka dengan motoran? Oke, terima kasih Bu. Karena nanti ada nyambung kedua nih Om. Siap. Ya, Oke. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi ya Bu ya. Gini, IMI, fungsi IMI adalah wadah daripada seluruh komunitas klub baik roda 2 atau roda 4 dan lain-lain. Otomotif adalah di bawah IMI. Tugas IMI fungsi adalah pertama adalah advokasi. Yang kedua kita tidak membuat regulasi, tapi kita membantu pemerintah sebagai partner untuk bidang teknis. Contohnya, karena contoh paling gampang gini, polisi adalah penegak hukum Bu, mengatur tribratannya ada. Nah IMI membuat panduan-panduannya, contohnya touring. Karena IMI ahlinya touring. Kita buat bagaimana panduannya, kita buat standarisasinya ini agar apa yang dilakukan oleh orang sekelompok naik motor ini tidak menjadi geng. Karena sekelompok ini ingin melakukan kegiatan bersenang-senang. Ya, yang namanya bersenang-senang kan bukan untuk kita sendiri Bu, untuk satu kelompok dan orang lain. Itu baru namanya senang. Cuman kadang-kadang terjadi kondisi yang seperti ini Om. Ketika tadi tidak menjadi geng ya. Apa bedanya sih Om kalau menjadi geng gitu ya? Kemudian kan biasanya kita bicara tentang komunitas ya Om. Komunitas tadi Om menyampaikan ada kebaikan-kebaikan. Tapi kadang-kadang image yang muncul di masyarakat itu adalah kalau perempuan sudah masuk ke dalam komunitas motor-motoran, itu susah untuk diatur gitu kan? Kadang etikanya nggak ada gitu. Baik, ini menarik Bu. Ini berkaitan dengan apa yang dibuat oleh IMI. Karena kaitannya untuk kesejahteraan masyarakat otomotif. Baik yang naik atau yang tidak. Termasuk ada namanya kegiatan sekarang mobilitas. Di mobilitas saya bikin 4 aksi yang harus dilakukan oleh para kelompok motor. Supaya tidak menjadi geng. Yang pertama adalah aksi lingkungan hidup. Yang kedua aksi sosial. Yang ketiga aksi keselamatan jalan. Yang keempat adalah aksi wisata. Wisata itu isinya apa Bu? Seni, budaya, dan kuliner. Harus bangga dengan budayanya. Berkaitan ya Bu. Yang kedua bicara soal sekelompok motor kok bisa disebut geng. Geng motor sebetulnya nggak ada karena geng itu adalah satu kelompok yang melakukan tindakan kriminal atau berlebihan euforia menjadi anarkis contohnya. Anarki ya. Paling gampang ini Bu. Nggak usah jauh-jauh anak motor deh. Nah inilah pentingnya bagaimana IMI berkolaborasi bersinergi dengan komunitas dan pemerintah. Jackmania, apalah sebutnya itu fans bola, coba berkumpul, jadilah satu geng. Komunitas atau etnis berkumpul, jadilah satu geng. Satu lawan satu belum tentu berani Bu.
Iya. Maksudnya oleh sebab itu yang namanya IMI wajib menyampaikan, mengarahkan dan membuat kegiatan-kegiatan berkumpul ini menjadi bermanfaat. Contohnya cintaan dengan produk-produk Indonesia untuk berpikir internasional. Boleh naik motornya merek A, harganya ratusan juta, tapi kan belum tentu harus sepatunya buatan Amerika dong. Pakai dong Indonesia, udah bagus kok gitu kira-kira. Nah, yang kedua, aksi lingkungan hidup yang ibu buat. Sampah itu kan sama dengan cerminan diri kita, Bu. Iya. Mudah-mudahan ke depan sampai dari mulai sejak saya pernah sekolah di Jepang, saya nggak biasa tuh buang sampah. Buang rokok, saya perokok. Iya. Saya selalu mencari asbak. Kalau nggak ada saya jalan dikit cari tempat memang yang untuk buang. Karena bisa karena terbiasa. Ya, terbiasa karena ada pengarahan. Maksudnya kira-kira Bu ya. Jadi euforia ini yang berbahaya nih. Sekumpul anak muda kalau nggak dikelola tidak diarahkan jadinya seperti itu. Kembali pertanyaan Ibu, bagaimana ini punya nggak untuk materi untuk perempuan? Materi kita banyak Bu. Yang susah mengajak kaum hawa ini berkumpul. Ayo berbuat sesuai dengan hierarkinya, sesuai dengan logik dan rasional. Nah, logik dan rasional ini unik Bu. Karena yang menurut saya logik, menurut perempuan belum tentu enggak logik ya. Pasti beda itu, Om. Itu berbeda karena sudah secara anatominya saja berbeda gitu. Ini kan, harus dibuat beberapa contoh dan pada akhirnya kalau dibilang tadi etika. Kita kalau bicara etika di Indonesia ini susah karena etika Indonesia ini ribuan etnis yang menghasilkan budaya. Budaya di rumah itu kan etika. Nggak boleh dibawa ke lalu lintas. Harusnya ada aturan lalu lintas. Nah inilah yang menyebabkan terjadinya itu tadi gender. Nah di luar negeri perempuan naik motor yang besar-besar itu wajar dan banyak. Mereka tidak melihatnya sebagai gender tapi sebagai fungsi dan teknisnya. Saya naik motor karena saya hobi, saya naik motor, saya tiap hari naik motor. Nah, motor saya besar-besar karena saya di endorse oleh KTM brandnya saat ini. Kok bisa ini? Karena satu, pertama teknisnya ngerti, yang kedua saya terbiasa, yang ketiga saya senang naik motor, yang keempat saya ngerasa naik motor efisien banget Bu. Saya bisa menghadiri rapat 3-4 tempat. Gitu. Artinya kan sekarang dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana IMI harus memberikan satu sosialisasi. Mungkin dengan banyaknya komunitas-komunitas motor perempuan ini kan menjadi satu sarana melakukan proses edukasi, sosialisasi yang paling bagus nih Om. Karena tadi kan sudah disampaikan bahwa perempuan ini, atau nggak usah perempuan deh, kita bicara budaya Indonesia itu kalau suruh baca males banget. Tapi kalau baca di sosial media itu semangatnya luar biasa, gitu kan? Nah, ada nggak ya Om edukasi-edukasi yang dilakukan di sosial media tentang bagaimana etika perempuan berlalu lintas? Tadi kan kita tidak bicara lagi etika sebenarnya ya, tapi aturan. Dan saya kadang-kadang kita tahu nih tentang aturan, cuman sebagai manusia ini kadang-kadang awareness-nya rendah gitu loh, kepedulian terhadap aturan itu rendah gitu. Nah, apakah ada juga nih Om sosialisasi yang dilakukan lewat di sosial media atau video-video atau di YouTube seperti apa dari IMI sudah berjalan belum Om? Oke, terima kasih Bu. Di IMI kami sudah membuat beberapa panduan, contohnya panduan tata cara mengemudi berkelompok touring. Yang kedua, kami setiap beberapa bulan kami menyiapkan seminar dan uji kompetensi. Contohnya seminar ini yang paling gampang adalah dalam penyelenggaraan sport tentunya ada panitianya. Panitianya itu harus bersertifikat. Nah, panduan touring tersebut tidak bersertifikat, tapi tidak perlu diuji, tapi kami tetap melakukan untuk mengkaderisasi masyarakat, tokoh-tokoh ini untuk dapat disosialisasikan kepada rekan-rekannya, ke komunitas lainnya. Nah, untuk perempuan menarik. Saya ada beberapa program, hanya saja saya belum ketemu para perempuan yang mempunyai komitmen, semangat, bukan pencitraan, tapi ayo lu berbuat untuk perempuan. Ayo, saya siap. Kumpulin, mari kita bersama. Materinya banyak, hanya saja bagaimana menyampaikannya, kapan dan siapa ini, saya perlu partner perempuan-perempuan. Siap. Nggak perlu muda, nggak perlu tua, nggak perlu
sosialnya, tapi punya keinginan, semangat ya, Om. Semangat, ya. Istrinya punya semangat, punya kesadaran, Ya. bagaimana melek dengan Menjadi pelopor aturan keselamatan berlalu lintas. Keselamatan berlalu lintas. Sepakat, Om, karena perempuan memang punya energi yang sangat Ya. luar biasa ya, Ya, Om. ya. Tapi paling tidak ketika nanti komunitas-komunitas motor perempuan ini bertumbuh, mungkin akan menjadi baik ya untuk bagaimana etika berlalu lintas di Indonesia ini gitu ya. Karena memang awal mula itu kalau perempuannya sadar, biasanya tuh sadar ya, Om. Bu, Baik, ya, ya. unik nih, Bu. Ya, Keberhasilan seorang lelaki, ya. Ibu pernah dengar ya? Oke, ya. Pasti ada tokoh yang di belakang itu, Betul. yaitu adalah pasti yang satu bantal. Ya, perempuan bila melakukan sesuatu hal, dia fokus, itu melejitnya lebih mudah daripada laki-laki. Ya. Jadi saya berharap dengan kolaborasi, kita nggak ngelihat ininya, tapi bisa menciptakan budaya berlalu lintas yang efektif, Bu. Siap. Itu kira-kira. Siap. Semoga di forum ini, diskusi kita, obrolan kita ini akan bisa membuka peluang bagaimana perempuan-perempuan mulai aktif gitu ya, untuk bisa memberikan satu kontribusi. Terima kasih banyak ya Om Jul atas waktunya. Ini membuka satu pemahaman kepada kami semuanya, perempuan terutama saya khususnya, ternyata kita ini harus banyak diberikan satu edukasi. Sehat-sehat dan sukses selalu ya Om. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak obrolan kita. Semoga siapapun yang mendengarkan ini dan mendapatkan insight, boleh dong berikan komentar di bawah sini. Dan kalau ada ide dan ada semangat untuk kita bareng-bareng sebagai perempuan menggerakkan perubahan bagaimana etika berkendara dengan selamat dan benar. Silahkan kita bisa ngobrol bareng, kita bisa diskusi bareng, dan kita menjadi perempuan agen perubahan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.